Tanah Sumatera yang dijuluki sebagai the lungs of the archipelago, kini tengah memiliki sebuah luka yang menganga. Luka yang tidak bisa lagi ditutupi oleh statistik dan jargon pemerintah. Banjir dan longsor di Sumatera yang terjadi baru-baru ini membuat kita bertanya-tanya, apakah ini merupakan sebuah kenormalan? Benarkah ini hanya merupakan sebuah siklon? Atau mungkin ini adalah sejarah panjang dari kealpaan, ketamakan, dan pengabaian yang terjadi di tanah Sumatera. Tubuh geografi Pulau Sumatera memang menjadi pulau yang sangat rentan terhadap bencana alam, seperti banjir dan longsor. Pulau ini memiliki lapisan perbukitan yang menjajar dari Aceh hingga Lampung, yang kita sebut sebagai Bukit Barisan, dengan gunung tertinggi yang terletak di Sumatera Barat, yaitu Gunung Kerinci. Di bagian barat seperti Sumbar, Maluku, dan pesisir Aceh, memiliki topografi yang sangat curam. Sungai-sungai di sana cenderung pendek dan deras, sehingga ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi, air dengan sangat cepat turun dari gunung ke pantai. Sementara di bagian timur, datarannya sebagian besar merupakan dataran rendah dan landai. Air yang mengalir dari gunung turun ke area ini dengan perlahan, sehingga ketika debit air melebihi kapasitas yang ada, wilayah ini akan cenderung mengalami banjir genangan yang cukup awet. Faktor geologi pun turut memperunyam situasi yang ada di Pulau Sumatera, seperti di jalur patahan Semangko. Aktivitas gempa kecil yang terus-menerus terjadi di sekitar jalur tersebut membuat struktur tanah di sekitar pegunungan menjadi retak dan gembur. Ketika air hujan masuk ke celah-celah tanah yang retak ini, tanah menjadi bubur dan terjadilah longsor. Dan tidak hanya sampai di situ, tanah Sumatera yang umumnya merupakan tanah vulkanis sering memiliki sifat yang gembur. Tanah ini lebih mudah tergerus erosi air dibandingkan tanah cadas yang sangat keras. Struktur geografi dan geologi inilah yang membuat Pulau Sumatera sangat amat rentan terhadap banjir bandang. Sejarah mencatat, pada era kolonial saja, pulau ini mengalami banjir yang cukup parah di tahun 1875, 1892, dan 1902, dengan Lembah Ama yang menjadi lokasi banjir 2 kali berturut-turut. Pasca kemerdekaan, banjir bandang juga pernah terjadi di tahun 1978, 1979, tahun 2003 yang menewaskan sekitar 100 orang, dan tahun 2006. Data ini menunjukkan bahwa banjir mulai sering terjadi dalam kurun waktu yang dekat. Dan puncaknya ada di tahun 2016 dengan banjir bandang, terjadi di setiap tahunnya sampai dengan tahun 2022. Kini, banjir terulang lagi dengan skala yang lebih masif di akhir tahun 2025. Data-data ini membuat mata kita semakin terbuka. Mengapa Pulau Sumatera menjadi semakin sering mengalami banjir bandang? Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca ekstrem di Sumatera akibat sistem siklon tropis Koto yang berkembang di Laut Sulu dan bibit siklon 95 di Selat Malaka menjadi penyebab utama banjir bandang yang terjadi tahun ini. Menurut BMKG, kedua sistem itu mempengaruhi peningkatan curah hujan dan angin kencang di Sumatera bagian utara. Bibit siklon 95B mempengaruhi pembentukan awan konvektif yang meluas di atas Aceh hingga Sumatera Utara, hingga meningkatkan curah hujan ekstrim dalam sepekan terakhir ini. Namun, sejarah terjadinya banjir bandang selalu membuat sebuah pola yang sama, di mana pola ini selalu menjadi dalang di balik masifnya banjir bandang yang terjadi di Pulau Sumatera. Di era kolonial saja, pemerintah kolonial pada kala itu melakukan pembukaan lahan secara masif untuk perkebunan seperti karet, sawit, serta kegiatan pertambangan. Dan di masa pasca kemerdekaan, peningkatan pembangunan dan populasi yang sayangnya juga bertepatan dengan makin seringnya dan dahsyatnya insiden banjir bandang ini juga terjadi. Pembangunan yang kurang memperhatikan mitigasi bencana, ditambah dengan pertumbuhan penduduk, membuat dampak bencana menjadi jauh lebih fatal. Hujan telah turun di tanah tropis selama jutaan tahun. Tapi, mengapa hanya baru-baru ini banjir yang begitu dahsyat bisa terjadi? Masih bisakah kita menyebut bahwa faktor utama dari bencana ini adalah sebuah siklon alam? Laporan dari BNPB pada tahun 2023 mencatat lebih dari 800 kejadian bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumatera Selatan. Sebagian besar merupakan bencana banjir dan longsor. Angka ini naik hampir 40% dibandingkan 1 dekade sebelumnya. Tetapi yang menarik, BNPB sendiri menegaskan bahwa
Hampir keseluruhan dari bencana ini dipicu oleh kerusakan lingkungan, terutama hilangnya tutupan hutan. BNPB juga mencatat, di wilayah Jambi dan Sumatera Selatan saja, banjir tahun 2023 merendam 32 rumah, menewaskan lebih dari 120 warga, dan memaksa 74.000 orang mengungsi. Angka ini bukanlah angka alamiah, ini merupakan sebuah pola yang semakin besar. Dan sekarang, di tahun 2025, bencana tersebut kembali terulang dengan skala yang lebih besar. Di Kabupaten Musirawas dan Lahat, hulu sungai yang semestinya dipenuhi hutan primer, kini berubah menjadi mosaik perkebunan sawit dan tambang batu bara. KLHK juga mencatat bahwa sejak tahun 2010, deforestasi di Sumatera mencapai rata-rata 300.000 hektar per tahun, setara dengan 1.000 kali luas Central Park, yang hilang setiap tahunnya. Walhi, dalam laporan deforestasi dan banjir di Sumatera tahun 2021, menjelaskan bahwa hilangnya daya dukung ekosistem di hulu membuat air hujan tidak lagi meresap. Di hilir, daerah padat penduduk seperti Kabupaten Ogan Ilir, Banyuasin, dan sebagian Jambi justru menjadi tempat akumulasi air. Antropolog Dr. Jens Arizona dalam Sumatera di Ambang Krisis tahun 2023 menjelaskan bahwa krisis lingkungan yang terjadi di Sumatera adalah bentuk ketidakadilan struktural, di mana hulu dijadikan mesin ekonomi, sementara hilir menjadi kuburan bagi korban kebijakan yang salah arah. Keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara mereka yang menanggung beban adalah mereka yang tidak merusak dan mereka yang tidak mendapatkan keuntungannya. Menurut kajian risiko korupsi perizinan sektor kehutanan oleh Transparency International Indonesia, sektor ini berada dalam risiko tinggi. Hampir semua tahapan perizinan, terutama konsesi besar, memiliki celah suap dan manipulasi. Dari 1.050 izin lahan di Sumatera yang diaudit, lebih dari 420 izin dinyatakan bermasalah secara hukum. Ini adalah angka yang tidak bisa dipungkiri. Ini bukan kebetulan. Ini adalah desain kebijakan yang sengaja memfasilitasi ekspansi modal. Bahkan, KPK tahun 2021 menyebutkan bahwa potensi kerugian negara akibat pungutan sawit ilegal mencapai sekitar 18 triliun. Dana yang seharusnya dipakai untuk mitigasi banjir, pembangunan tanggul ramah lingkungan, reforestasi hulu sungai, atau memperkuat sistem edukasi ekologis masyarakat. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Negara justru memperkuat struktur yang menyakiti rakyatnya sendiri. Penelitian Dr. Imam B. Prasojo dalam konflik sosial di Sumatera tahun 2023 menunjukkan bahwa 80% konflik lahan terjadi antara masyarakat adat dan perusahaan. Mayoritas warga tidak memiliki sertifikat tanah karena hidup secara komunal, sehingga mudah digusur dengan tuduhan menguasai kawasan hutan negara. Ketika rumah hanyut oleh banjir, negara lambat hadir. Sementara, ketika lahan hendak digusur, negara cepat muncul. Lalu, mengapa deforestasi dan eksploitasi yang masif ini terus berlanjut tanpa mempertimbangkan risiko yang akan dialami oleh masyarakat setempat? Apakah memang ini merupakan wajah dari sistem kapitalistik? Semua dibawa oleh revolusi dunia industri yang dengan segala kebijakannya mengizinkan adanya eksploitasi kepada alam. Dan seringkali, eksploitasi yang berlebihan ini lepas dari perhatian kita. Sejak era Renaissance di Barat, simbolis antara manusia dengan alam menjadi semakin menyempit dan mengeksploitasi. Pandangan manusia yang dulunya adalah kosmosentris, di mana manusia hanyalah bagian kecil dari alam, kini berubah menjadi antroposentris, di mana manusia menjadi pusat dari alam semesta dan bebas mengeksploitasi alam untuk kepentingannya. Paham ini yang kemudian membawa arah ekonomi dunia ke arah kapitalistik radikal, di mana pertambangan, penebangan, dan kerusakan-kerusakan alam dapat dinormalisasikan sebagai konsekuensi dari kebutuhan manusia. Mirisnya, bagi negara-negara yang memiliki daya alam besar seperti Timur dan Indonesia, justru malah menjadi negara dengan kehidupan rakyatnya yang tidak sejahtera. Prof. Dr. Haryardi Kartodiharjo, ahli kebijakan kehutanan UI, memperingatkan dalam penelitiannya di Forest Policy and Economics tahun 2021, jika deforestasi berlangsung pada tingkat sekarang, Sumatera akan mencapai titik kritis ekologis pada tahun 2035, di mana banjir, kebakaran hutan, dan degradasi tanah akan mencapai irreversible. Ini seharusnya membawa kita pada babak baru, di mana kita harus beralih dari ekonomi yang hanya mementingkan kebutuhan manusia, menjadi lebih manusiawi terhadap alam di sekitar kita sendiri. Pemerintah seharusnya menaruh perhatian penuh pada alam, mengingat masyarakat kita sendiri tidak bisa lepas dari alam. Amerika memiliki narasi sebagai negara adikuasa. Jepang memiliki narasi sebagai perkembangan teknologi dan inovasi. Cina memiliki narasi sebagai keajaiban pembangunan. Dan kita, Indonesia, memiliki sebuah narasi yang patut kita banggakan di kancah internasional,
narasi yang menjadi tanggung jawab dan peran Indonesia di mata dunia, yaitu paru-paru bumi, zamrud khatulistiwa, dan mega biodiversitas. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita telah siap kehilangan narasi tersebut dan hidup menjadi sebuah bangsa yang kehilangan jati dirinya? Di tengah bencana yang sedang terjadi, keputusan paling rasional yang bisa kita lakukan adalah turut membantu dan saling melindungi saudara-saudara kita yang terdampak. Bantuan kemanusiaan sangat dibutuhkan bagi mereka, mengingat begitu masifnya kehancuran yang terjadi akibat bencana kali ini. Langkah selanjutnya, pemerintah harus segera merevisi segala macam kebijakan yang bisa menjadi celah bagi penambang dan pengelola lahan yang nakal. Pemerintah harus segera mengevaluasi ulang terhadap izin-izin yang berpotensi merusak hutan dan kawasan tangkapan air, seperti izin tambang dan perluasan perkebunan sawit, terutama di wilayah rawan bencana dan gas kritis. Sebagai pendukung pemulihan, pemerintah harus mempercepat program reforestasi di kawasan-kawasan kritis yang telah gundul pasca bencana ini. Tinjauan relokasi mungkin juga diperlukan untuk mengantisipasi korban dengan jumlah banyak seperti tahun ini, jika bencana seperti ini kembali terulang. Kita masih memiliki harapan. Perubahan-perubahan kecil akan sangat berarti. Kesadaran kita tentang pentingnya peran alam harus ditumbuhkan bahkan dari skala kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya. Kita harus mulai sadar dan mengawali suara-suara yang peduli terhadap lingkungan hidup kita, seperti Koalisi Masyarakat Sipil Walhi, Greenpeace, Aman, dan Jikalahari telah melakukan lebih dari 85 gugatan lingkungan dalam 5 tahun terakhir. Kampanye global terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan, reboisasi mandiri oleh warga Jambi yang berhasil menanam lebih dari 10.000 hektar hutan. Menurut Amnesty International tahun 2023, rehabilitasi kecil ini berhasil menurunkan risiko banjir lokal sebesar 30%, meningkatkan kualitas air sungai, dan memulihkan biodiversitas seperti burung rangkong dan si amang. Langkah-langkah ini memang terlihat sederhana, namun ini menunjukkan bahwa perubahan bukanlah utopia, tetapi pilihan politik dan kepentingan segelintir elit. Sekarang, maukah kita menjadi bagian dari mereka yang memiliki kesadaran untuk menjaga bumi kita, menjaga lingkungan kita, dan maukah kita ikut bersuara karena mungkin suara kita sedang didengar oleh alam?